sebagai pengantar saja, karena di akhir mata kuliah pertemuan hari ini saya akan memberikan tugas kepada teman-teman sekalian secara kelompok, dan tugas ini sudah diberikan ke beberapa kelas yang kemarin terlewati ya, dari hari Senin sampai Kamis kemarin ada beberapa kelas yang sudah lebih dulu masuk ke pertemuan ketiga dan sudah berkirim tugas gitu ya. Dan teman-teman kemarin saya berikan tugas tapi rasa-rasanya terlalu banyak ya, jadi saya skip tugas kemarin, sekalipun Teh Bunga sudah mengingatkan saya untuk mengirimkan tugas, tapi saya sampaikan atas kebijaksanaan, saya rasa teman-teman akan mendarami tugas yang hari ini saja yang akan diberikan, jadi tidak perlu diberikan tugas yang kemarin. Baik teman-teman sekalian, sebagai pengantar saja, karena insya Allah perkuliahan kita tidak akan terlalu lama. Kebetulan di hari Kamis sampai Minggu ini saya ada pelatihan yang lumayan padat ya, dari pagi sore nanti saya tidak bisa, biasanya kita sore, tapi sore nanti saya ada isi seminar begitu, jadi kita maksimalkan pagi ini ya, mumpung juga udara dan suasana hati kita sedang baik menuju akhir pekan. Baik, selanjutnya teman-teman, kita akan belajar mengenai analisis argumentasi hukum. Ini menjadi pembelajaran yang mungkin bahasannya agak sederhana, tapi juga akan memerlukan logika berpikir dan pemahaman, karena ini lebih kepada teori-teori dasar mengenai analisis argumentasi hukum. Ya, jadi kita akan cermati bersama. Next slide, teman-teman. Kita akan belajar relevansi studi logika, penalaran, dan argumentasi hukum. Sebagai pendahuluan, bahwa studi hukum tidak dapat dipisahkan dari logika dan penalaran hukum. Kita sudah belajar banyak hal mengenai ini di pertemuan sebelumnya, bahwa studi hukum itu tidak dapat dipisahkan dari logika dan penalaran hukum. Karena logika dan penalaran hukum adalah bagian dari studi hukum. Jadi berpikir logis ya dalam hukum, ya, itu merupakan bagian yang sangat penting. Jadi tidak bisa didikotomi atau tidak disahkan apakah logika itu merupakan hal yang subjektif misalnya, kemudian menghilangkan kaidah-kaidah hukum yang sudah rigid, yang sudah pasti. Nah, itu keliru, karena pada prinsipnya studi hukum ya, legal study merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari logika dan penalaran hukum. Artinya penalaran penalaran hukum dan logika bagian dari studi hukum. Menurut Mary Mesher and Ross, A Basic for Legal Reasoning, Logic and Appeal, pelatihan bagi lawyers ya khususnya, pada hakikatnya adalah pelatihan dalam logika berpikir. Kita harus setuju ini, bahwa pelatihan bagi lawyers ya khususnya pada hakikatnya adalah pelatihan dalam logika berpikir. Bagaimana tidak, ketika kita mendapatkan suatu perkara, kita harus mampu untuk merumuskan, merestrukturisasi, membangun narasi, membangun logika berpikir untuk menggali dalil-dalil hukum, baik itu argumen ya yang sifatnya logis dan meyakinkan. Baik kita sebagai pengacara dari pihak penggugat atau tergugat dalam perdata, maupun dari pihak terdakwa ya dalam kasus pidana misalnya. Logika-logika berpikir, dasar berpikir ya, konstruksi berpikir, logisme itu merupakan bagian penting yang harus dimiliki oleh kita sebagai seorang akademisi hukum khususnya lawyers. Karena kenapa? Karena dengan kasus yang sama, dalil-dalil hukumnya juga sama. Ya, dalil-dalil hukum yang sudah terbukukan, terkodifikasi di misalnya KUH Perdata, KUH Pidana, Tata Usaha Negara, itu sama dalilnya, misalkan tentang pencurian, tentang pasal ini, kekerasan pasal ini. Tapi kenapa kemudian antara satu lawyers dengan yang lain misalnya itu bisa berbeda perspektif dan berbeda argumen? Karena menanggapi dan menafsirkan dalil-dalil hukum yang sifatnya sudah rigid, yang sudah baku, itu yang berbeda. Maka kenapa misalnya seseorang berani membayar mahal seorang pengacara, itu ya, misalnya kita sebut Ocek Kaligis, kita sebut misalnya Hotman Paris, padahal dasar hukum menangani satu kasusnya sama. Tidak mungkin misalnya Hotman Paris menangani hukum korupsi itu dengan pasal pembunuhan, atau si pengacara yang lain yang membela misalkan juga sama korupsi melakukan pembelaannya dengan dalil-dalil KUH pidana tentang misalnya kekerasan. Tidak mungkin, pasti pasal yang digunakan adalah pembelaan mengenai tentang korupsi. Tapi kenapa kemudian kita, kalau kita punya uang kemudian terjerat hukum misalnya, akan memakai lawyers yang
dianggap benefit, dianggap memiliki kemampuan yang tinggi. Padahal dasar hukum ketika beracaranya, pidana maupun perdata, yaitu menggunakan dasar hukum yang sama, KUH pidana atau KUH perdata atau jurisprudensi atau pemikiran hakim. Tapi kenapa kemudian kita yakin seakan-akan pengacara yang kita hire itu adalah memiliki kredibilitas yang bagus? Karena cara berpikirnya yang mungkin berbeda menafsirkan dan memberikan logika kepada hakim pada saat persidangan. Itulah mengapa kemudian lawyers memiliki keharusan ya dalam logika berpikir. Jadi menganalisa masalah, kalau ini begini bagaimana, celah dalil ini itu seperti apa. Jadi mungkin hukumannya tidak bebas, tapi kemudian bisa berkurang secara drastis dan yang lain. Karena logika berpikir kita menstimulan hakim untuk meyakinkan bahwa oh benar ternyata dengan dasar hukum seperti ini, logika hukum yang dibangun oleh si lawyer seperti ini, oh ternyata iya tidak mungkin misalnya seorang melakukan pembunuhan. Ya pada saat yang bersamaan dia juga sedang misalkan melakukan kegiatan yang terekam dan itu ada di satu tempat yang berbeda. Nah itu kan logika-logika hukum yang dimunculkan oleh seorang lawyers. Nah, kemudian hal ini menunjukkan bahwa logika menjadi dasar bagi setiap bentuk argumentasi hukum. Teman-teman, proses bersidang itu pada prinsipnya adalah berargumen. Contoh, dari mulai kita gugatan, itu argumentasi hukum. Ya, kita berargumen. Jawaban kita adalah argumentasi hukum yang juga dituliskan dalam narasi. Kemudian pledoi misalnya dalam pidana. Pledoi itu kan dibacakan. Ya, kemudian dibuat, itu adalah argumentasi hukum kita, baik secara langsung prinsipal terdakwanya atau kuasa hukumnya. Kemudian replik, juga argumentasi hukum dari jaksa yang membela ketika dilakukan pledoi. Kemudian duplik, nah sama, duplik juga merupakan bagian dari argumentasi hukum. Jadi secara umum kita bisa menyebut ya keseluruhan persidangan itu adalah argumentasi hukum. Jadi mengapa kemudian logika menjadi dasar yang penting ya dalam argumentasi hukum. Selanjutnya di slide selanjutnya adalah pentingnya logika dalam studi hukum. Bahasa hukum merupakan bahasa logika. Jadi tidak perlu khawatir ketika kita misalnya menggali potensi berpikir kita dalam hukum, dalam beracara, sedangkan kita dulu ada doktrin bahwa beracara itu merupakan rigid, sudah ada ketentuannya, kemudian ketika kita berlogika adalah subjektif, itu salah. Karena bahasa hukum sendiri merupakan bahasa logika. Nah, kemudian logika melatih ketepatan berpikir, mencegah kesalahan dan menafsirkan. Jadi logika ya melatih ketepatan berpikir dan mencegah kesalahan dalam menafsirkan aturan hukum. Jadi sekali lagi aturan hukum itu sifatnya mati, ya terbukukan. Siapa yang bisa menafsirkan, yang menghidupkan, menerjemahkan, itu adalah kita dalam berpikir kita. Oh ternyata pasal ini yang dimaksud dengan ini adalah begini. Kan kita yang bisa menafsirkan, karena yang ditulis yang ada dalam buku KUH Perdata, KUH pidana, kemudian dalam tata usaha negara dan yang lain-lain, itu kan benda mati. Siapa yang bisa menafsirkan itu tergantung bagaimana kita mengelaborasikan, menafsirkan hukum itu tersendiri. Maka masing-masing pengacara biasanya berbeda dalam menafsirkan. Nah, saling beradu argumen. Semakin cerdas, semakin pandai, semakin piawai, termasuk juga track record ya, pengalaman dalam menafsirkan hukum, karena sering misalnya mendapatkan kasus-kasus hukum yang sama, maka kan kita semakin terasah gitu dalam mentransformasi, mengejawantahkan suatu dalil-dalil hukum misalnya. Maka logika itu melatih ketepatan berpikir ya dan mencegah kesalahan dalam menafsirkan hukum. Ada yang kadang keliru dalam menafsirkan hukum, harusnya begini, ternyata bukan ke sana arahnya, tapi kita kemudian salah menafsirkan. Nah, kalau dalam logika kita bagus, logika kita bermain, nah, itu tidak akan terjadi. Kemudian penguasaan logika diperlukan oleh lawyers ya, khususnya lawyers dulu dalam membangun argumentasi hukum ya. Jadi argumentasi hukum atau logika berpikir tadi diperlukan oleh lawyers dalam penguasaan ya, dalam penguasaan dan membangun argumentasi hukum. Sedangkan hakim ya itu dalam membuat pertimbangan hukum. Jadi lawyers itu memerlukan cara logika hukum untuk berargumentasi,
ya, mendebatkan suatu dalil-dalil. Kalau hakim membutuhkan logika hukum itu adalah untuk pertimbangan hukum, jadi hakim juga ketika akan mempertimbangkan putusan, amar putusan, dia akan berpikir logika seperti ini. Tidak hanya dalil-dalil gugatan saja, tapi dia berpikir, oh yang dilakukan gugatan seperti ini, dari pihak penggugat seperti ini, dari pihak tergugat seperti ini. Nah, hakim juga harus bermain logika mana kemudian untuk memutus perkara itu dengan baik, ya dia juga berpikir logika. Kadang-kala misalnya kan kesaksian, saksi bisa berbohong, gitu ya, ketika bersaksi walaupun disumpah misalnya, tapi kan saksi juga berhak untuk berbohong sekalipun dia disumpah untuk tidak berbohong. Nah, ketika hakim memiliki logika berpikir, ya tidak akan serta-merta menerima penjelasan atau kesaksian baik dari tergugat maupun dari penggugat, termasuk dari saksinya, sekalipun saksi itu dihadirkan, dicatat kesaksiannya, tapi hakim ketika punya logika berpikir dengan kesaksian saksi tadi yang kemudian dianggap tidak sesuai dengan fakta yang ada, nanti kan hakim akan merancang ya cara berpikirnya, meramu, oh ini dari keterangan saksi begini, dari fakta begini, dari surat begini, dari keterangan ini begini, dari ahli begini, itu akan dijadikan satu konklusi hingga akhirnya menjadi putusan. Nah, kalau hakim tidak memiliki konstruksi cara berpikir yang logis, mungkin hakim akan mudah saja menerima pengakuan, apalagi misalnya saksinya pandai untuk membuat menyampaikan sesuatu, mungkin saja kita terkait. Tapi hakim dilatih untuk memiliki cara-cara logika berpikir yang logik gitu ya. Kemudian untuk mahasiswa hukum ya tentu ya mampu untuk memahami dasar berpikir yang yuridis. Jadi lawyers, untuk hakim, untuk kita sebagai akademisi, jadi masing-masing punya peran dan fungsi cara berpikir logis itu untuk apa. Selanjutnya, next slide, hubungan logika, penalaran, dan argumen. Logika adalah dasar berpikir yang benar dan sahih. Jadi logika itu adalah logis, kan? Logis itu kan cara berpikir yang didasarkan kepada pemikiran yang komprehensif, berdasar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu logis namanya. Jadi masuk akal, logis, gitu ya. Dasar berpikir yang benar dan sahih. Maka dianggap benar dan sahih karena cara berpikirnya logis, masuk akal, gitu, tidak mengawang-awang. Yang salah itu adalah menafsirkan hukum dengan penafsiran yang tidak logis. Ya, tidak logis kan kita bisa mengenal istilah tidak logis, ya tidak masuk akal artinya. Penalaran hukum sama dengan penerapan prinsip logika pada norma dan fakta hukum. Kemudian argumentasi hukum hasil dari penalaran logis. Jadi argumentasi hukum itu adalah hasil dari penalaran logis yang digunakan untuk meyakinkan pihak lain. Jadi ketika kita memiliki penalaran yang logis, ya, maka akan muncul argumentasi hukum. Kan argumentasi itu sifatnya baik naratif maupun verbal, itu hasil dari berpikir. Makanya ketika ngomong harus dipikir dulu, misalkannya ada anekdot. Kalau ngomong mikir dulu, ya karena memang apa yang dipikirkan itu akan keluar. Jadi kalau teko diisi di dalamnya itu adalah air sirup misalnya, ya yang akan dikeluarkan, dituangkan ke dalam gelas air sirup. Tidak mungkin di dalam teko isinya adalah air teh, ketika dituangkan ke dalam gelas kemudian menjadi air sirup. Artinya adalah berpikir kita, logika kita itu akan sebanding dengan apa yang akan kita keluarkan. Jadi kalau cara berpikirnya salah, cara berpikirnya tidak konstruksi, cara berpikirnya tidak komprehensif, ya tidak menyeluruh, maka yang dihasilkan keluar pun argumentasi hukumnya ya akan asal-asalan gitu. Apa saja, karena cara berpikir orang, apa yang dikeluarkan dari mulutnya itu hasil dari pemikiran gitu. Ya, artinya adalah ketika kita berargumentasi hukum di sini disebutkan itu adalah hasil penararan logis. Gitu ya, cara berpikir kita itu dituangkan dalam narasi, baik verbal maupun naratif. Ya, ketiganya saling berhubungan, membentuk kerangka berpikir ilmiah dalam hukum. Ya, selanjutnya penalaran hukum dan logika. Tidak ada penalaran hukum tanpa logika. Sekali lagi, tidak ada penalaran hukum tanpa logika. Teman-teman nanti di semester yang lalu, apa di semester depan, atau sudah terlewat itu ada mata kuliah penalaran hukum. Di S2 juga ada nanti penalaran hukum, gitu ya. Nah, ini ada hubungannya dengan argumentasi hukum. Penalaran hukum menerapkan asas berpikir yang benar, sahih, dan dapat diuji rasional. Jadi ketika penerapan hukum itu benar, itu dapat diuji secara rasional. Ya, karena logis, kan logika, ya rasional. Melalui penerapan logis, hukum dapat dijustifikasi dan dipertanggungjawabkan secara rasional dan moral. Jadi baik secara moral, secara etis ya. Kemudian itu juga secara rasional. Kadang misalnya tidak masuk akal, tapi secara moral masuk. Secara moral kadang misalkan melebihi moralitas, tapi
masuk akal misalkan. Nah, melalui penerapan logika hukum ini dapat menggabungkan antara pertanggungjawaban secara rasional, jadi tidak cacat secara rasional, juga tidak cacat secara moral, ya, atau tidak immoral. Selanjutnya, bentuk penalaran dalam hukum. Ada dua bentuk utama penalaran dalam hukum. Pertama adalah penalaran induktif, yakni menarik kesimpulan umum dari kasus-kasus yang sifatnya konkret. Kemudian deduktif, menerapkan prinsip umum pada kasus tertentu. Dalam mata kuliah bahasa Indonesia dasar misalnya, atau dalam dulu SMA kita mengenal kalimat-kalimat atau paragraf itu paragraf induktif, ya deduktif dari umum ke khusus, khusus ke umum. Artinya dalam fakta-fakta kadang kita menggabungkan kesimpulan itu diambil dari kasus-kasus yang sifatnya general, lex general gitu ya, atau lex spesialis. Nah, itu deduktif dan induktif. Nanti ada pelajaran atau pelajaran khusus mengenai induktif dan deduktif. Selanjutnya, model penalaran hukum. Nah, ini ada model penalaran hukum yang biasa digunakan ya di next slide. Itu ada IREX ya, atau I atau A, atau ada issue, identifikasi permasalahan hukum. Jadi model analisis hukum itu menggunakan pendekatan isu, identifikasi permasalahan hukum. R atau R, rule. Apa rule? Rule adalah aturan ya, aturan atau norma hukum yang relevan. Kemudian argumen ya, argumen, alasan logis berdasarkan fakta dan aturan. Berargumen itu adalah alasan logis berdasarkan fakta dan aturan. Jadi argumen kita harus berdasarkan fakta dan aturan. Jadi kalau tidak maka disebutnya asbun, asal bunyi ya. Kemudian C atau conclusion, kesimpulan ya, hukum yang diambil itu model penerapan hukum. Nah, model ini mencerminkan pola berpikir yang logis, tadi kemudian induktif dan deduktif. Ya, IREC ini menjadi skema atau formula yang ringan ya, dan sering dipakai. Ini saya simpulkan intisari dari berbagai jurnal ilmiah mengenai relevansi logika dan penerapan hukum gitu. Jadi mungkin ini saya mix aja biar tidak terlalu panjang mata kuliah pertemuan kita. Jadi saya simpulkan, saya cari dari beberapa sumber jurnal kuliah. Selanjutnya ada tersisa 2 slide lagi teman-teman sekalian. Relevansi logika bagi praktisi hukum. Nah, di slide selanjutnya kita akan berbicara, akan belajar mengenai relevansi logika bagi praktisi hukum. Nah, logika menempatkan hukum sebagai ilmu yang rasional dan dapat diuji. Jadi logika menempatkan hukum sebagai ilmu yang rasional dan dapat diuji. Jadi dengan logika itu justru yang menempatkan hukum sebagai ilmu yang rasional dan dapat diuji. Salah satu kaidah dasar dalam mata kuliah filsafat ilmu, teman-teman belajar mata kuliah filsafat ilmu atau filsafat hukum. Nah, disebut bahwa salah satu bentuk bahwa itu adalah ilmu, ya, itu harus dapat diuji ya secara rasional. Jadi bukan ilmu. Misalnya mata kuliah argumentasi hukum, mata kuliah ilmu perundang-undangan, mata kuliah ilmu penerapan hukum misalnya dan yang lain, itu dikatakan dia itu ilmu bentuknya ya, ilmu perundang-undangan kenapa disebutkan ilmu, atau misalnya ilmu akuntansi gitu ya. Nah, disebut ilmu itu salah satunya adalah apa coba? Nilai dasar yang harus ada atau unsur-unsur atau syarat-syarat bahwa sesuatu itu disebut dengan rumput ilmu. Nah, itu harus logis dan rasional. Itu dalam mata kuliah filsafat ilmu atau filsafat hukum. Kemudian tanpa logika, hukum kehilangan dasar rasional dan keadilan. Jadi betul, tanpa logika, hukum itu akan kehilangan dasar rasional dan keadilan. Sekalipun misalnya pasalnya sudah mengatur tentang pasal ini, tentang ini, pasal ini, tentang ini. Tapi kan itu benda mati yang dituangkan. Yang bisa menghidupkan benda mati, ya kodifikasi tadi KUH Perdata, KUH Pidana, atau jurisprudensi dan yang lain itu adalah logika berpikir kita. Jadi ketika kita menggunakan logika berpikir kita yang rasional dan sahih, maka tidak akan mencederai keadilan, baikpun itu etika, norma yang tadi disampaikan. Kadang rasional tapi tidak normatif, misalnya normanya dilanggar. Ya, tidak bisa juga karena kaidah-kaidah hukum itu harus juga mempertimbangkan ya, norma-norma, ya, etika, penalaran-penalaran sifatnya objektif. Kemudian melalui penalaran logis, hukum dapat diuji keadilannya, diterapkan secara di masyarakat, dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat. Jadi melalui penalaran yang logis, nah hukum itu dapat diuji keadilannya.
bayangkan kalau pasal-pasal yang mati itu kemudian tidak dapat diuji secara logika, ya mungkin akan menjadi salah sasaran seperti halnya pisau uh, bisa tajam untuk buah karena memang pisau buah. Berbeda antara pisau untuk daging, pisau untuk tulang, pisau untuk buah, pisau untuk kue. Teman-teman bisa bayangkan bagaimana kalau kita memotong kue ulang tahun, ya, ultah cake, begitu ya, dengan pisau pemotong ayam yang sebesar ini ketika di pasar, kan tidak relevan, sekalipun mungkin lebih tajam dan lebih kuat. Atau sebaliknya, memotong buah misalnya dengan pisau dipakai untuk tulang yang besar. Atau sebaliknya, memotong daging yang keras menggunakan ya, pisau pizza atau pisau cake gitu. Itu kan berbeda. Artinya adalah si dasar-dasar hukumnya, ya, filsafat-filsafat hukumnya, dalil-dalil hukumnya itu sama. KUH Perdata di Pengadilan Pidana Bandung dengan KUH Perdata di Pengadilan Agama Cibadak misalnya, itu sama kan yang digunakannya. Tapi kenapa kemudian penafsirannya bisa berbeda? Atau kantor hukumnya sama, sarjana hukumnya sama, nah, kemudian pendidikan pelatihan advokat di Peradinya sama, tapi kenapa menafsirkan hukum yang ditangani oleh lawyers misalnya Hotman Paris selalu menang misalnya dibandingin dengan yang lain? Itu penerapan logika berpikir. Maka itu dapat diterapkan di masyarakat. Kesimpulannya, ya, sebagai akhir, ya, logika, penalaran, dan argumentasi hukum merupakan fondasi berpikir ilmiah. Ya. Jadi logika, penalaran, dan argumentasi hukum dalam slide kesimpulan merupakan fondasi berpikir ilmiah dalam bidang hukum. Argumentasi hukum, jadi sekali lagi logika, penalaran, dan argumentasi hukum yang merupakan fondasi berpikir ilmiah. Logika, penalaran, argumentasi hukum merupakan fondasi berpikir ilmiah dalam bidang hukum. Argumentasi hukum yang harus berlandaskan pada logika yang sahih dan rasional. Nah, dengan logika, setiap keputusan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara apa? Etis dan ilmiah. Karena ingat tadi ya, tidak semua yang ilmiah itu misalnya tidak etis, bisa etis. Contoh penerapan misalkan kalau dalam sains nih ya, bukan dalam ilmu hukum, misalnya menggabungkan dalam tanda kutip nih sperma orang gitu ya, yang berbeda misalnya bayi tabung tapi spermanya misalkan dicampurkan dari 5 sumber sperma misalnya, mohon maaf, dalam satu tabung yang akan dimasukkan misalkan bayi tabung di satu sel telur, di sel telurnya satu tapi sperma itu untuk misalnya atas dasar ilmiah, misalnya atas dasar pengetahuan, knowledge, uji coba. Itu kan dari segi sisi ilmiah mungkin iya, tapi dari sisi etika kan itu tidak etis. Nah, maka dalam hukum pun cara berpikir kita, logika hukum itu menuntut dan mengarahkan kita kepada jalan hukum yang logis, hukum yang rasional, yang tidak mengesampingkan tanggung jawab secara etika dan ilmiah. Maka kita akan menjadi seorang lawyers yang paripurna, jaksa yang paripurna, hakim yang juga paripurna. Begitu teman-teman sekalian, sebagai pengantar pada pertemuan hari ini, ya silahkan teman-teman masih ada waktu untuk bertanya atau berdiskusi, tidak harus ke saya, tapi ke teman-teman yang lain. Sebelum di akhir mata kuliah pertemuan hari ini, saya akan menyampaikan ya arahan mengenai tugas kelompok yang akan mulai dikerjakan hari ini dan akan diserahkan minggu depan. Saya cukupkan terlebih dahulu sebagai pengantar mata kuliah pertemuan hari ini mengenai analisis ya kritis argumentasi hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Berapa lama lagi sisa waktu kita, Teh Bunga? Zoom kita biasanya terputus. Silakan teman-teman, ada yang ingin disampaikan atau didiskusikan atau ada pendapat yang berbeda begitu dalam
analisis argumentasi hukum ini. Di pertemuan yang lalu juga sudah kita bahas ya argumentasi hukum, tapi dalam hal yang sifatnya teknis ya, pledoi misalnya atau tata cara beracara di hukum pidana atau perdata. Tapi sekarang saya lupa nih untuk merekonstruksi dulu pemikiran kita mengenai argumentasi hukum secara general gitu sebelum masuk kepada tahapan-tahapan menganalisis argumentasi hukum dalam setiap tata cara beracara gitu ya. Jadi lebih kepada konsep umumnya dulu. Silahkan ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin didiskusikan, atau kalau tidak saya ingin melanjutkan langsung ke paparan ya, tugas kelompok ya, agar silakan mau seperti apa, ada yang ingin ditanyakan dulu? Baik, kalau begitu saya ingin menyampaikan teman-teman sekalian mengenai tugas mata kuliah minggu depan. Saya ingin konfirmasi dulu, apakah suara saya terdengar? Ini tidak ada yang nyaut-nyaut, mungkin tidak terdengar. Apakah suara jelas? Jelas, Pak. Oke. Siap, Teh Bunga dan teman-teman sekalian, saya akan menyampaikan tugas kelompok makalah argumentasi hukum ya yang akan dibuat oleh teman-teman secara berkelompok, dan mulai minggu depan kalaupun Pak Dokter lagi yang masuk, tugas itu tetap akan dikirimkan kepada saya ya melalui ketua kelas, melalui link Google Drive gitu ya, secara terpumpun. Teman-teman nanti akan membuat tugas kelompok, saya akan sampaikan nanti secara rinci melalui teks record kepada Teh Bunga, tapi masih ada waktu karena teman-teman yang menjawab atau tidak yang bertanya, saya akan gunakan kesempatan ini untuk menyampaikan setidaknya adalah gambaran umum tugas yang akan teman-teman terima. Pertama, saya akan meminta teman-teman untuk membuat makalah berkaitan dengan argumentasi hukum ya, dengan ketentuan satu, tugasnya bersifat kelompok. Silahkan nanti pembagian anggota masing-masing kelompoknya diatur berdasarkan proporsionalitas jumlah mahasiswa. Jadi ketika jumlah mahasiswanya 30, kemudian misalnya sub bahasanya ada 8, berarti 8 dikali ada yang 3 gitu ya, ada yang 4. Atau ketika sub pembahasannya ada 7, kemudian mahasiswanya misalnya ada 30, ya mungkin ada yang 4 gitu ya, ada yang 3 dan lain sebagainya. Jadi silahkan pembagian tugasnya anggota masing-masing dilakukan oleh kelas secara musyawarah dan mufakat ya. Tugas makalah diketik minimal 8 lembar. Jadi saya tidak ingin panjang-panjang, juga tidak ingin pendek juga. Jadi hanya 8 lembar saja ya tugas makalahnya, dan maksimal 12 lembar di luar daftar pustaka dan cover. Jadi tugas makalahnya diisinya 8 lembar. Jadi kalaupun ada teman-teman misalnya ada pengantar, ada cover, itu di luar isi. Jadi isinya hanya 8 lembar ya, maksimal 12 lembar. Jadi tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Saya akan menilai juga kriteria itu. Jadi sebelum ke isinya saya akan lihat ya, teman-teman kalau pernah membaca misalnya Jukrak-Juknis perlombaan membuat esai, di tata cara lombanya disebutkan misalnya dibuat dalam 4, jumlah kata minimal misalnya 500 atau 1000. Nah itu betul-betul diperhitungkan sebelum mengarah kepada penilaian isi atau esensi atau substansi. Dewan juri akan menilai tata cara penulisan yang sudah disyariatkan, yang sudah diperintahkan. Artinya adalah teman-teman juga tidak akan belajar bagaimana misalnya sekalipun Pak saya bisa kok membuat makalah yang ada di kepala saya, narasi yang ada itu misalnya bisa sampai 50 lembar Pak. Nah, tapi bagaimana caranya dengan tugas ini ketika diperintahkan misalnya 8 lembar, teman-teman bisa meramu ya
mengkonstruksi pikiran dalam otaknya itu mana yang profesional, mana yang proporsional, mana yang prioritas, sehingga yang 50 tadi itu bisa diambil intisannya menjadi 8. Itu kan juga butuh kemampuan. Seperti hanya membuat karya tulis ilmiah, skripsi misalnya, itu juga teman-teman akan dihadapkan pada dilema itu. Kadang kekurangan sumber, tapi kemudian makalah atau tesisnya belum mencukupi lembar kertasnya, misalkan baru 60 tapi sedangkan harusnya 100, sedangkan sumbernya sudah tidak ada. Nah, teman-teman harus berpikir juga bagaimana caranya memenuhi kebutuhan tata cara penulisan